warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Septianingrum, mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Kali ini saya akan menjelaskan tentang prinsip A, beneficence dan non-maleficence. Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa sih prinsip beneficence dan non-maleficence dari prinsip umum APA, American Psychological Association. Beneficence mengacu pada tindakan membantu orang lain, sedangkan non-maleficence tidak membahayakan atau tidak menyakiti orang lain. Psikolog berusaha untuk memberikan manfaat atau keuntungan bagi mereka yang bekerja sama, baik itu individu, instansi, maupun komunitas. Psikolog bekerja dengan berhati-hati agar tidak melakukan tindakan yang membahayakan dan merugikan. Dalam tindakan profesional mereka, psikolog berusaha untuk menjaga kesejahteraan, memberikan jaminan keamanan, kerahasiaan, dan menghormati hak asasi dari individu yang berinteraksi secara profesional dengannya, dan memastikan pelayanan yang diberikan berdampak baik. Dalam bidang penelitian, tidak hanya dengan subjek manusia saja yang harus dihargai hak asasinya, subjek hewan pun harus diperhatikan. Psikolog bekerja dengan hati-hati untuk penghormatan pada harkat dan martabat suatu individu. Dalam hal ini, psikolog perlu berhati-hati untuk menjadi seseorang yang hanya bertindak berdasarkan prasangka pribadi. Karena hasil dari penelitian yang dilakukan oleh psikolog mungkin saja memberikan dampak negatif bagi suatu individu. Tanggung jawab psikolog terhadap kode etik dan perilaku hendaknya mempertimbangkan suatu riset dari sudut pandang para peserta, kelompok, komunitas yang mungkin berpotensi dipengaruhi oleh penelitian. Dengan tujuan menghindari resiko potensial terhadap kesejahteraan psikologis, kesehatan mental, nilai-nilai pribadi, karena pelanggaran psikolog dapat mempengaruhi kehidupan orang ketika lain. Terjadi konflik, mereka waspada dan menjaga faktor pribadi, keuangan, mereka berusaha untuk menyelesaikan konflik politik yang mungkin dengan cara yang menyebabkan penyalahgunaan untuk menghindari. Psikolog berusaha untuk menyadari efek dari kesehatan fisik dan mental pada kemampuan mereka untuk membantu orang-orang yang bekerja dengannya. Di sini, saya akan memberi contoh kasus pelanggaran pada beneficence dan non-maleficence. Ketika melakukan suatu penelitian eksperimen, lalu ingin membuktikan apakah benar orang itu sendirian bisa mengalami depresi. Kemudian, kita tidak beritahu tentang tujuan penelitian kepada subjek, lalu kita tempatkan subjek tersebut dalam satu kamar yang kita penuhi kebutuhannya. Lalu kita lihat dan biarkan sendiri subjek tersebut selama berhari-hari, kemudian akhirnya kita bisa membuktikan bahwa orang itu depresi atau tidak. Apakah subjek merasa dirugikan ketika dari awal tidak diberitahu bahwa dia akan diarahkan ke tujuan penelitian ini? Hal-hal seperti ini yang dihindari dan diatur dalam kode etik psikologi. Tujuan terpenting di seluruh kegiatan adalah memberikan kesejahteraan dan jangan sampai merugikan orang lain atau pengguna-pengguna lainnya. Sekian dari saya, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kalimat atau perkataan yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.